Halo sahabatku, sebelum memulai videonya, alangkah baiknya sahabat sedekah like dan subscribe ke channel ini. Ini adalah sebuah kisah inspiratif yang nyata di kehidupan kita, dan tak lupa juga menuliskan selawat di kolom komentar sebagai penghormatan kita kepada Nabi besar kita. Terima kasih. Tria adalah seorang wanita yang terlahir dalam keluarga kaya. Kehidupannya nyaman, segala kebutuhannya terpenuhi, dan dia hampir tidak pernah mengalami kesulitan. Namun, kebahagiaan yang sempurna itu mulai terkikis ketika Tria mulai merasa kesehatannya menurun. Berbagai dokter sudah didatangi, namun tak satu pun bisa memberikan penjelasan pasti mengenai penyakit yang dia derita. Hingga suatu hari, keluarga Tria mendengar kabar tentang seorang dukun bernama Pak Sugiono yang tinggal di sebuah desa jauh dari kota. Pak Sugiono terkenal di kalangan penduduk sekitar sebagai seorang dukun sakti yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, baik yang bersifat fisik maupun gaib. Ada orang yang sembuh setelah berobat ke sana, kata ibunya dengan penuh keyakinan. Mungkin ini satu-satunya cara kita bisa mengembalikan kesehatanmu, Tria. Awalnya, Tria ragu. Dia tidak terlalu percaya dengan hal-hal berbau mistik atau pengobatan tradisional. Namun setelah berbagai usaha medis gagal, Tria merasa tidak ada salahnya mencoba. Maka pada suatu pagi, Tria ditemani oleh kedua orang tuanya berangkat ke desa tempat Pak Sugiono tinggal. Perjalanan menuju desa itu tidaklah mudah. Jalannya berbatu terjal dan sebagian besar dilalui dengan kendaraan seadanya. Setelah berjam-jam melewati hutan dan bukit, mereka akhirnya tiba di desa tersebut. Rumah Pak Sugiono terlihat sederhana, sebuah gubuk kayu dengan dinding yang sudah mulai usang. Meskipun begitu, desa itu penuh dengan ketenangan yang aneh, seolah-olah ada aura misterius yang mengelilingi tempat tersebut. Pak Sugiono, seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan mata yang tajam, menyambut mereka dengan senyum ramah. "Selamat datang," katanya dengan suara rendah, namun penuh wibawa. "Aku tahu mengapa kalian datang ke sini." Tria dan keluarganya terkejut. "Bagaimana Anda bisa tahu?" tanya Tria. Meski dia sudah menduga bahwa seorang dukun seperti Pak Sugiono pasti memiliki kekuatan supranatural. "Aku sudah melihatnya. Ada sesuatu yang mengganggumu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter biasa. Tapi jangan khawatir, aku bisa membantumu. Namun ini bukanlah penyembuhan yang cepat, butuh waktu." Meskipun merasa sedikit cemas, Tria setuju untuk mengikuti pengobatan yang diberikan oleh Pak Sugiono. Selama beberapa bulan, mereka bolak-balik ke desa itu. Setiap kali Tria akan diberikan ramuan dan mantra oleh Pak Sugiono, serta melakukan ritual-ritual tertentu. Pada suatu hari, setelah berbulan-bulan pengobatan, Tria merasa bahwa kesehatannya semakin membaik. Dia sudah tidak merasa pusing dan lemah seperti dulu. Orang tuanya sangat bersyukur, namun mereka masih merasa bahwa pengobatan itu harus dilanjutkan hingga benar-benar selesai. Suatu hari, Pak Sugiono memanggil Tria secara pribadi. "Tria, ada satu langkah terakhir yang harus kau tempuh untuk memastikan kesembuhanmu sepenuhnya. Aku perlu kau ikut denganku ke hutan. Di sana, kita akan mencari tumbuhan obat yang hanya tumbuh jauh di dalam hutan." Meskipun merasa sedikit takut, Tria percaya pada Pak Sugiono. Bagaimanapun, dukun tua itu telah membantu kesehatannya membaik. Setelah berdiskusi dengan keluarganya, Tria memutuskan untuk pergi sendirian bersama Pak Sugiono. Pagi itu, Tria bersiap dengan pakaian seadanya dan membawa sedikit bekal. Keluarganya mengantar mereka hingga tepi desa. "Hati-hati Tria," kata ibunya dengan nada cemas. "Jangan terlalu jauh ke dalam hutan." "Tenang saja Bu, aku bersama Pak Sugiono," jawab Tria mencoba menenangkan keluarganya. Mereka berdua pun mulai berjalan masuk ke dalam hutan. Suasana hutan sangat sunyi. Hanya suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin, dan sesekali suara burung yang terdengar dari kejauhan. Tria merasa aneh. Hutan ini tampak berbeda dari yang dia bayangkan.
Semakin mereka melangkah, semakin gelap dan dingin suasana di sekeliling mereka. Pak Sugiono berjalan di depan dengan langkah mantap, seolah-olah dia tahu setiap inci dari hutan itu. "Jangan khawatir, Nak. Kita akan sampai di tempat yang aman sebentar lagi," kata Pak Sugiono. Namun setelah berjam-jam berjalan, Tria mulai merasa cemas. "Pak Sugiono, apakah kita sudah dekat? Rasanya sudah lama kita berjalan," tanya Tria. Pak Sugiono berhenti sejenak dan menatap ke arah pepohonan yang lebat. "Sepertinya aku sedikit tersesat," ujarnya dengan nada tenang tapi penuh teka-teki. "Tapi tenang saja, aku akan menemukan jalan." Kata-kata itu membuat Tria semakin khawatir. Tersesat? Bagaimana mungkin seorang dukun yang sudah puluhan tahun tinggal di desa ini bisa tersesat di hutan yang seharusnya dia kenal dengan baik? Malam pun tiba, dan mereka masih belum menemukan jalan keluar. Tria merasa lelah dan bingung, sementara Pak Sugiono tampak seperti tidak ada yang salah. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi sungai kecil yang mereka temukan di tengah hutan. "Pak Sugiono, apa kita akan menghabiskan malam di sini?" tanya Tria dengan suara cemas. "Ya, kita akan bermalam di sini. Besok pagi kita akan mencoba mencari jalan keluar," jawab Pak Sugiono. Malam itu, Tria sulit tidur. Meskipun api unggun memberikan kehangatan, udara hutan begitu dingin dan menusuk. Dia tidak bisa berhenti memikirkan bahwa mereka tersesat dan perasaan cemasnya semakin membesar. Dia mulai meragukan Pak Sugiono. Apakah ini semua hanya kecelakaan atau ada sesuatu yang lain? Namun hari demi hari berlalu dan mereka tetap tidak menemukan jalan keluar. Tria mulai kehilangan harapan. Setiap kali dia bertanya kepada Pak Sugiono, jawabannya selalu sama. "Kita akan segera keluar dari sini." Namun yang tidak diketahui oleh Tria adalah bahwa Pak Sugiono tidak benar-benar tersesat. Dia tahu persis di mana mereka berada. Ada alasan lain mengapa mereka terjebak di hutan ini. Setelah berhari-hari berada di hutan, Tria mulai merasakan perubahan aneh pada dirinya. Perasaan takut dan cemas terus menghantuinya. Suatu hari, Pak Sugiono mendekatinya dengan tatapan yang berbeda. "Aku tahu kau merasa tersesat, tapi mungkin ini takdir," kata Pak Sugiono dengan suara lembut namun mengintimidasi. "Di hutan ini, kita hanya berdua. Mungkin sudah waktunya kita menerima takdir ini dan memulai sesuatu yang baru." "Apa maksud Pak Sugiono?" Tria mengerutkan dahi. "Kau tak mengerti, Nak. Hutan ini adalah rumahku, dan kini kau juga menjadi bagian dari rumah ini." Tiga merasakan ketakutan yang semakin besar. Bagaimana mungkin Pak Sugiono bisa berbicara seperti itu? Namun dia terlalu takut untuk melawan atau menolak, terutama karena mereka berada di hutan yang tak dikenalnya. Hari demi hari berlalu, dan Tria semakin sadar bahwa mereka mungkin tidak akan pernah meninggalkan hutan ini. Pak Sugiono memiliki sebuah gubuk tersembunyi di dalam hutan tempat mereka tinggal. Di sana, Pak Sugiono menunjukkan sisi dirinya yang lebih gelap. Dia mulai mendekati Tria dengan cara yang semakin intim, memaksanya untuk menerima kehadirannya. Tria yang awalnya merasa ketakutan dan kebingungan, akhirnya menyerah pada nasibnya. Tidak ada jalan keluar, dan tanpa bantuan siapapun, Tria terjebak dalam keputusasaan. Pak Sugiono yang lebih tua dan berpengalaman menggunakan manipulasi dan pengaruhnya untuk mendominasi kehidupan Tria. Waktu pun terus berjalan, dan hubungan mereka berkembang menjadi hubungan terpaksa yang dipaksakan keadaan. Akhirnya, Tria hamil. Dia bingung dan takut akan bagaimana dia akan merawat bayi di tengah hutan tanpa peralatan atau bantuan medis. Namun, Pak Sugiono meyakinkannya, "Jangan khawatir, Tria. Aku akan mengurus semuanya. Anak-anak di desa ini sebelumnya lahir tanpa bantuan dokter. Kau hanya perlu tenang dan percaya padaku." Tria hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Kehamilannya terus berkembang, dan bulan demi bulan berlalu dengan cepat. Sementara itu, tubuh Tria semakin lemah, dan dia semakin sering merasa sakit. Meskipun Pak Sugiono terus memberikan ramuan-ramuan untuk meringankan penderitaannya,
Tria tahu bahwa kondisi hidup mereka di hutan sangat keras, namun tak ada yang bisa dia lakukan. Dia berada di bawah kendali Pak Sugiono sepenuhnya. Waktu melahirkan pun tiba, di tengah hutan yang gelap pada malam, yang dipenuhi suara angin dan hewan liar. Tria mulai merasakan kontraksi. Rasa sakitnya sangat kuat, lebih dari apapun yang pernah dia rasakan sebelumnya. Tidak ada bidan, tidak ada dokter, hanya Pak Sugiono yang membantu dengan segala keterbatasannya. Pak Sugiono menyiapkan peralatan sederhana di gubuk, menghangatkan air, dan memberikan ramuan yang katanya dapat membantu. Tria hanya bisa berbaring di atas tikar yang usang, menggenggam kuat-kuat kain yang dipakainya, berusaha menahan rasa sakit yang terus menerjang. "Ayo Tria, kau bisa," kata Pak Sugiono mencoba menyemangatinya. "Anak ini masa depan kita, kau hanya perlu sedikit lebih berusaha." Dengan tangisan yang tertahan dan keringat yang membanjiri tubuhnya, Tria berusaha sekuat tenaga. Dia merasa hampir tidak mampu lagi. Tapi akhirnya, setelah berjuang dengan segenap tenaga yang tersisa, lahirlah seorang bayi laki-laki. Pak Sugiono mengangkat bayi itu dengan tangan gemetar. Matanya berkilauan, seolah-olah dia baru saja menerima hadiah terbesar dalam hidupnya. "Ini dia Tria, anak kita. Lihat betapa kuatnya dia." Tria yang lemah hanya bisa menatap bayi itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lega karena rasa sakit akhirnya berakhir. Namun di sisi lain, ada perasaan ketakutan yang dalam. Anak ini adalah hasil dari hubungan yang tidak dia inginkan, dan dia terjebak dalam kehidupan yang bukan pilihannya. Namun saat bayi itu mulai menangis, Tria merasakan kasih sayang yang tak terduga mengalir di dalam dirinya. Dia mungkin terjebak, namun bayi ini adalah darah dagingnya sendiri. Dia bertekad untuk melindunginya apapun yang terjadi. Setelah kelahiran, Tria dan Pak Sugiono menjalani kehidupan yang lebih teratur di hutan. Bayi laki-laki yang mereka beri nama Rama tumbuh dengan cepat. Pak Sugiono mulai mengajarkan berbagai hal tentang hutan kepada Tria dan Rama. Dia mengajarkan cara bertahan hidup, mencari makanan dari alam, dan mengenali tanaman-tanaman yang memiliki khasiat penyembuhan. Namun, meskipun mereka tampak seperti keluarga kecil yang bahagia di luar, perasaan Tria terhadap Pak Sugiono tidak pernah berubah. Dia tetap merasa terpaksa dan tertekan menjalani kehidupan ini. Terhadap Rama, dia merasakan campuran antara kebanggaan sebagai seorang ibu dan kesedihan karena anak itu lahir dari hubungan yang dia tidak inginkan. Rama tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Dia sangat dekat dengan ibunya, selalu menempel pada Tria, dan menghabiskan waktu bersamanya di hutan. Setiap hari mereka berjalan-jalan di sekitar gubuk, mengumpulkan buah-buahan liar, dan belajar tentang alam dari Pak Sugiono. Namun meskipun kehidupan mereka tampak damai, Tria tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia harus menemukan cara untuk keluar dari hutan ini. Satu-satunya masalah, dia tidak tahu caranya. Ketika Rama sudah berusia sekitar 5 tahun, Tria mendengar suara aneh. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Suatu hari, mereka berjalan pelan-pelan menuju arah suara itu, yang sepertinya berasal dari arah sungai. Saat mereka tiba di tepi sungai, Tria terkejut melihat sekelompok orang yang berpakaian aneh sedang berdiri di dekat air. Mereka mengenakan jubah-jubah hitam dan berbicara dengan suara lirih dalam bahasa yang Tria tidak mengerti. Mereka berbicara tentang ritual dan pengorbanan. Pikiran Tria langsung melayang kepada Rama. Apakah anaknya akan dijadikan bagian dari ritual ini? Apakah ini alasan sebenarnya mengapa Pak Sugiono membawanya ke hutan? Tria segera berbalik dan membawa Rama kembali ke gubuk. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Dia tahu bahwa dia harus segera melarikan diri sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Pada malam berikutnya, saat Pak Sugiono tertidur lelap, Tria membungkus Rama dengan selimut dan bersiap untuk melarikan diri dari hutan itu. Mereka harus bergerak cepat sebelum Pak Sugiono menyadari bahwa mereka kabur. Tria berjalan melewati pepohonan dengan hati-hati,
berusaha menghindari suara-suara yang bisa membangunkan Pak Sugiono atau memancing perhatian kelompok aneh itu. Langkah demi langkah, mereka semakin jauh dari gubuk menuju arah yang menurut Tria adalah jalan keluar dari hutan. Namun tidak lama setelah mereka berjalan, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka. Tria menoleh, dan betapa terkejutnya dia melihat Pak Sugiono berdiri di sana dengan tatapan marah di wajahnya. "Kau pikir bisa kabur dariku, Tria?" ujar Pak Sugiono dengan nada mengancam. "Kau dan anakmu adalah bagian dari hutan ini sekarang. Tidak ada jalan keluar." Namun Tria tidak menyerah. Dengan sekuat tenaga, dia menggendong Rama dan berlari. Pak Sugiono mengejar mereka, tetapi Tria terus berlari tanpa henti. Hingga akhirnya, mereka menemukan jalan setapak yang membawa mereka keluar dari hutan. Saat fajar menyingsing, Tria dan Rama tiba di sebuah desa yang jauh dari tempat asal mereka. Mereka diselamatkan oleh penduduk desa yang menemukan mereka dalam kondisi lemah dan kelelahan. Tria dan Rama memulai hidup baru bersama keluarganya, jauh dari bayang-bayang Pak Sugiono dan hutan yang penuh misteri. Dia bertekad untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya.